darah tadi bisa kena stres, ya banyak pikiran, otomatis maka yang resikonya adalah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Dr. Rudi Rafisa. Kali ini kita bincang-bincang tentang darah tinggi ya. Darah tinggi berapa meter kira-kira tensi kita atau penanganannya, nah itu kita hitung nanti ya. Jadi darah tinggi ini merupakan suatu penyakit yang sebenarnya ya kalau dikatakan sembuh tidak juga. Jadi darah tinggi ini hanya bisa kita katakan terkontrol dengan obat atau tanpa obat. Jadi kalau seseorang sudah menderita darah tinggi, maka mau tidak mau harus konsumsi obat agar tekanannya terkontrol, atau tanpa obat dengan modifikasi gaya hidup. Tekanan darah tinggi ini banyak sekali diderita oleh masyarakat dan ini sering dianggap remeh. Hati-hati, kalau kita tidak mengontrol tekanan darah tinggi, maka resiko yang kita khawatirkan adalah terjadinya gagal ginjal. Juga salah satu lagi adalah jantung. Kita tahu ya bahwa penyakit gagal ginjal itu ternyata di Indonesia itu paling tinggi penyebabnya adalah darah tinggi. Nah, banyak masyarakat yang bingung. Saya kalau sudah kena darah tinggi, tekanannya tinggi, kemudian minum obat terus, nanti gimana ginjal saya? Itu adalah pemikiran yang paling salah di dunia. Kenapa saya katakan itu? Karena dengan mengkonsumsi obat itu sebenarnya tujuannya untuk mengontrol tekanan darahnya, sehingga tekanannya tidak tinggi, tidak merusak ke ginjal. Tapi kalau tekanan darahnya tadi tidak terkontrol, maka ginjalnya cepat sekali rusak. Sedangkan dia mengkonsumsi obat tadi tidak akan merusak ke ginjalnya obat tadi. Justru obat tadi menjaga supaya ginjalnya tetap baik. Kenapa? Karena mengontrol tekanan darahnya tetap di range normal, jadi tidak tinggi. Karena tekanan darah yang tinggi ini, maka alirannya ke ginjal juga sulit karena sampai sangat tingginya tekanan tadi, atau sangat tingginya tekanan tadi sampai ke ginjalnya, di ginjalnya juga ikut tinggi tekanannya, sehingga merusak sel-sel di ginjal. Nah, kita tahu ya, kalau di luar negeri penyebab penyakit ginjal kronik itu adalah kencing manis yang paling banyak. Di Indonesia juga banyak penyebabnya karena kencing manis, tapi ternyata masih darah tinggi yang banyak. Nah, kita juga harus tahu bahwa darah tinggi itu disebut juga pembunuh diam-diam, the silent killer ya. Jadi jagalah tekanan darah tadi. Apabila kita punya tekanan darah tinggi, maka kontrollah. Dengan cara apa? Pertama, gaya hidup. Gimana gaya hidupnya? Lifestyle itu satu, kurangi konsumsi garam ya. Yang kedua, jaga berat badan. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi, yang cukup air juga. Dan yang keempat adalah tidak stres ya. Kelima, hindari rokok atau alkohol. Ingat ya, jadi tetap kita harus menjaga lifestyle tadi. Berikutnya gimana? Konsumsilah obat-obat darah tinggi tadi secara rutin. Tapi jangan salah bahwa obat ini bukan mengobati supaya tekanan darahnya jadi sembuh. Jadi mengkonsumsi obat darah tinggi tadi tujuannya mengontrol tekanan darahnya agar tetap di normal, tidak terlalu tinggi. Bukan mengobati itu menyembuhkan tekanan darah tinggi ya. Jadi pikirkan bahwa dengan kita mengkonsumsi obat tadi, maka tekanannya terkontrol, tidak naik. Jangan berpikir kalau saya sudah minum obat darah tinggi nanti 1 bulan tekanannya normal berarti sembuh.
No, ya. Hanya kita perhatikan dosisnya nanti apabila sudah normal, mungkin diturunkan kalau dosisnya tinggi. Begitu normal, dosisnya turun, tekanannya masih tetap normal, turun lagi sampai terkecil, baru mungkin dilepas. Artinya dia bukan sembuh tapi terkontrol tanpa obat. Dan harus tetap melaksanakan lifestyle tadi, ya. Jadi gaya hidup yang sehat tadi harus tetap dilaksanakan. Nah, perlu diingat lagi bahwa tadi saya katakan kurangi konsumsi garam. Garam menjadi musuh bebuyutan untuk orang-orang yang punya darah tinggi. Tekanan darah tinggi, kenapa berhubungan dengan garam? Karena garam tadi itu apabila masuk ke dalam tubuh kita dan lebih banyak kadarnya atau jumlahnya, maka sifatnya adalah higroskopis, dia akan menarik air di luar masuk ke dalam pembuluh darah tadi kan berisi cairan lebih banyak, otomatis lebih tegang. Anda bayangkan kalau balon diisi air separoh, diisi air lagi lebih banyak, bagaimana? Tegang kan, sampai melebar. Kalau pembuluh darah kita tidak mampu menahan pelebaran tadi, maka yang resikonya adalah pecah. Seperti yang orang terjadi perdarahan karena stroke misalnya otaknya. Anda bayangkan kalau tekanan darahnya tinggi terus jebol, pecah ya. Nah, jadi selain itu tadi konsumsi makanan sehat tadi juga perlu supaya kolesterol, asam urat dan lainnya tidak tinggi. Pembuluh darah ini nanti pengaruh. Kalau makanan-makanan tadi banyak, ini tadi dia akan menumpuk di sekitar pembuluh darah menjadi kerak. Terjadilah pengerasan dari pembuluh darah. Bukan pengerasan kayak orang manja, beda. Pengerasan. Akhirnya dia tidak bisa lagi melebar atau compliance ya. Nah, kalau dia tidak bisa melebar maka kaku, maka jebol. Ya, banyak sekali sudah saya panjang lebar bercerita tentang darah tinggi tadi ya. Jadi ingat, darah tinggi ini multifaktorial, penyebabnya banyak sekali. Tadi bisa karena stres, ya banyak pikiran, otomatis pembuluh-pembuluh darahnya itu akan mengkurut dan mudah sekali tegang. Kemudian makanan-makanan juga bisa menyebabkan tekanannya naik dan sebagainya. Serta reaksi di dalam tubuh sendiri. Faktor keturunan ada? Iya ada. Tapi semua tergantung lingkungan. Artinya lingkungan itu makan kita bagaimana, hidup kita bagaimana, dalam kesehari-harian kita bagaimana, itu akan berpengaruh. Dan faktor lainnya lagi genetik dan sebagainya juga banyak. Ya, itu memang tidak bisa dimodifikasi. Faktor umur jelas ada. Ya, jadi saya katakan tadi ada beberapa orang yang dengan darah tinggi bahkan sudah minum 2 macam, 3 macam pun tidak turun tekanannya. Karena penyebabnya banyak, jenisnya macam-macam. Kita tutup di celah sini, kita tutup di daerah sini, kita tutup sini tuh tekanannya supaya agak turun. Tapi faktor-faktor lain masih banyak. Nah, untuk itu sebelum terjadi, maka jagalah tekanan darah kita. Karena komplikasinya tadi saya ingatkan, ingat, gagal ginjal, gagal jantung, serangan stroke dan sebagainya. Dan ingat lagi bahwa konsumsi obat kalau memang tidak terkontrol dengan gaya hidup, karena itu hukumnya wajib supaya tidak gagal ginjal ya. Mau cuci darah, jadi ingat, bukan karena konsumsi obat darah tinggi maka ginjalnya rusak, tapi karena tidak mengkonsumsi obat darah tinggi, tekanannya tidak terkontrol, maka ginjalnya cepat rusak. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat selalu. Saya Dr. Rudi Rafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.